yang katanya belanja 150.000 cukup untuk 1 minggu? Menu masakannya apa aja ya? Beneran cukup tuh. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Terbelanja dari Blaster kemarin, ini besok harinya baru Main sempat untuk nge-food traps. Itu pun di malam hari. Untuk satu hal ini jangan dicontoh ya. Baiknya food traps itu memang langsung. Jadi karena Main kemarin itu ada perluan dan itu ternyata kita sampai malam, nggak mungkin nge-food traps malam, akhirnya baru bisa dilakukan hari ini dan ini pun malam hari. Nah, sebelum kegiatan food traps berlangsung, seperti biasa yang perlu disiapkan adalah wadah food kontainernya. Pengaruh ya, selama Main nge-food traps ini penggunaan wadah itu pengaruhnya gede banget. Karena beda, kalau sayur yang Main disimpan aja di plastik, itu daya awetnya nggak sebagus kita naruh di food traps. Food container maksudnya. Untuk food containernya bebas, Mainnya pun random memakainya. Yang penting wadah. Selain itu disiapkan talenan, plastik untuk tempat sampahnya, juga pisau. Talenannya maaf ya udah buluk, ini bukti kalau Main memang sering banget menggunakan. Pisaunya juga udah putung di ujungnya. Sebenarnya nih, kalau untuk kebutuhan 1 minggu ke depan, cara penyimpanannya relatif aman. Karena ini berdasarkan pengalaman Main ya, bisa jadi pengalaman orang berbeda. Untuk kebutuhan 1 minggu itu durasi yang tidak terlalu lama, jadi untuk teknik penyimpanannya ya biasa aja kalau menurut Main. Untuk kol ini Main nggak apa-apain, langsung digeletakin aja kayak gini. Dan sebagian orang yang menyimpan dalam kondisi sayurnya udah bersih alias dicuci. Tapi kalau Main secara pribadi kurang srek ya. Karena bahan sayur yang udah terkena air itu harus benar-benar dikeringkan dengan sempurna baru disimpan di wadah. Kalau proses pengeringannya kurang sempurna, itu malah mempercepat proses pembusukan sayur itu sendiri. Berhubung Main terkendala di durasi waktu, anak 3, ada bayi dan gak punya ART, kayaknya susah banget untuk selotin waktu sampai tahap pengeringan. Lagi, Main pun kurang srek karena biasanya nanti ketika proses masak ya dicuci lagi untuk sayurannya. Pada buang waktu, mending diringkesin aja kegiatan mencuci, iya ketika masak berlangsung. Untuk kacang panjang tadi cara penyimpanannya langsung ditaruh di wadah aja. Untuk cabai ini Main beli cabai keriting 1/4. Rumah itu karena memang mayoritas anak-anak plus ada bayi, jadi untuk cabai-cabean nggak terlalu besar untuk konsumsinya. Plus di taman belakang Main juga memang udah menanam untuk cabai rawit. Jadi Main membeli cabai itu sekedarnya aja ya. Terlalu holik banget. Meskipun Main sebenarnya pecinta pedas, tapi mau gimana? Untuk saat ini dimenangin anak-anak dulu ya, karena memang males kalau bolak-balik masak. Nah, untuk cabai sendiri ini biasanya Main sortir. Yang kondisinya bagus langsung masukin ke wadah, dan yang jelek kayak gini nih dipisah. Itu nanti Main jadiin bumbu merah dengan cara direbus bareng bawang, tomat, lalu di blender taruh di kulkas. Itu jadinya bumbu merah, bumbu dasar merah ya. Jadi kalau mau bikin telur balado atau tempe balado tinggal cemplungin aja bumbu merah yang udah di blender ringkes waktu. Kalau untuk penyimpanan 1 minggu, bahkan Main udah pernah nyoba sampai 15 hari Main nggak pernah pakai tisu. Aman bahan makanannya, buat Main aman. Itu pengalaman real Main. Kan ada yang sayurannya itu tahan disimpan sampai 20 hari tanpa diapa-apain, nggak pakai penggunaan tisu. Asal kuncinya buat Main ya pakai wadah kayak gini. Dan kalau penasaran, setiap minggu itu kalau memang ada berembun air, airnya dikeluarin dulu dan diganti untuk wadahnya. Insya Allah sih aman. Untuk cabai, Main secara pribadi nggak pernah dipitilin untuk ujung-ujungnya. Karena lagi-lagi kondisi sayuran yang udah dipetelin berarti ada buka di atas ya, dan itu lebih mempercepat proses pembusukan dari cabai itu sendiri. Makanya dibiarin aja utuh kayak gini. Dipisah aja untuk bagian yang kurang baik. Sedap, Masya Allah nih jagungnya seger banget ya, bentuknya aja bikin ngiler. Yang udah pernah terjun perdapuran pasti paham benar, sebenarnya sayuran itu harganya terjangkau dan murah meriah, termasuk untuk item jagung ini. Wah nih Main kecolongan, bagian belakangnya ternyata nggak terlalu bagus. Mungkin karena tadi buru-buru ya, milihnya hanya depan aja.
Balik lagi nih, untuk item perdapuran sebenarnya yang bikin mahal itu yang hewani. Daging, ayam, ikan. Lagi-lagi tergantung jenisnya juga lagi sih. Nah, kalau ini solusi nih buat yang pengen ringkes praktis, bisa beli pakan kayak gini. Ini sayur asam 5.000, beli 2 pak. Buncis udah item yang rutin dan wajib ada. Ditumis enak, buat teman sayur sop juga enak. Buat bikin bubur bayi pun juga ringkes, praktis banget. Makanya buncis ini wajib ada, dan cara penyimpanannya ya kayak gini aja. Tomat, main beli tomat ini hanya 4 biji. Ini pilih yang keras-keras, jadi kombinasi ada yang udah merah dan ada yang masih hijau. Ambil pelajaran nih, Main ini baru ngefood traps di hari kedua. Jadi kondisi soalnya nggak terlalu bagus, sebagian udah memang dimasak. Daun jeruk, wah kayaknya enak banget ya, Main termasuk pencinta untuk bau daun jeruk. Kalau daun jeruk sendiri Main simpannya langsung di freezer. Kalau jeruk limau tinggal dimasukin kayak gini aja di kulkas yang suhu biasa. Dua item ini kayaknya wajib rutin setiap kegiatan belanja tiap minggunya. Nah ini nih akibatnya kalau nggak langsung ngefood traps. Sayuran yang dibiarin di suhu biasa itu cepet banget busuknya. Ada juga kondisi sayuran yang masukin di kulkas dengan di plastik. Nah kalau ditaruh di wadah kayak food container kayak gini jauh lebih awet. Pele, tapi cobain aja langsung. Hasilnya pasti beda. Timun biasanya nih hari kedua juga udah habis. Untuk timun Main beli nggak banyak-banyak. Ini biasanya dimakan siang-siang enak, dibikin minuman juga enak. Simpannya ya kayak gini aja. Tempenya tinggal separuh. Main ini beli tempe 6.000 satu papan, dan ini udah dimasak kemarin separohnya. Separohnya 3/4 ya, tinggal 1/4 ya ini. Bakso ini serius murah banget karena satu paknya ini hanya Rp5.000 dan Main beli 2 pak. Ini 10.000. Dan baksonya ini lumayan enak ya buat Main. Main memang membelinya yang ukuran kecil, biar nanti kalau kebutuhan buat sayur sop itu nggak mesti motong-motong lagi. Terus kalau anak-anak lagi kepengen bikin mie goreng atau indomie ya tinggal satu kayak gini, nggak perlu dibelah-belah lagi. Pas ukurannya ya buat anak dan orang dewasa. Ini murah banget karena cuman 10.000 udah dapat 2 kantong kayak gini. Tinggal dimasukin ke wadah dan nanti disimpannya ini di dalam freezer. 10.000. Tahu putih Main beli satu ini aja. Dan kalau untuk tahu putih biasanya Main cara penyimpanannya ini dikeluarkan aja tahunya, terus diganti air yang tadi dari pasar, diganti untuk airnya dan disimpannya dalam kondisi tenggelam untuk airnya. Kalau seandainya belum sempat dimasak dalam waktu 1 minggu, ini airnya bisa diganti ulang biar nggak bau. Sejauh ini aman. Kalau untuk tahu gampang banget kok cara penyimpanannya. Nih kayak gini kondisinya tenggelam ya. Tahu untuk kali ini Main gak beli banyak-banyak karena ini kan porsi untuk 1 minggu ke depan. Ini dibikin kari bareng tahu, terus bareng tang enak, dibikin semur juga enak, dibikin tahu isi enak. Kalau langsung dikonsumsi nggak perlu diapa-apain, cukup gini aja. Tapi kalau memang dikonsumsi nanti bisa ditenggelamkan, dikasih air ya, dalam kondisi tenggelam. Itu cara Main menyimpannya.
Untuk bawang-bawangan juga main gak pernah nyetok banyak, jadi dikira-kira sesuai kebutuhan untuk 1 minggu ke depan. Dan Main itu menyimpan bawang selalu di luar. Kalau kita nggak nyetok terlalu banyak, sebenarnya sih aman-aman aja, nggak banyak kok yang rusak. Ada cerita kalau kita beli kebanyakan. Nah, karena mau diisi dengan bawang yang baru, ini dipisahkan dulu dari yang kering-kering. Juga kulit-kulitnya ditipisin dulu. Stok bawangnya kurang, makanya untuk minggu ini pun Main belanja untuk bawang merahnya, tapi secukupnya aja. Itu yang perlu digarisbawahi, secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan takaran biasanya kita. Alhamdulillah nih untuk bawang yang Main beli ini ukurannya gede-gede banget, jadi nggak capek ngirisnya. Langsung aja dicampur di sini jadi satu. Bedanya gini nih, kalau kita beli di pasar memang kondisi bawangnya nggak begitu bersih, tapi kualitasnya juga bagus kok. Nah, untuk bawang putihnya juga sama. Kalau Main secara pribadi lebih banyak konsumsi bawang putih ketimbang bawang merah. Ini juga sama, untuk bawang putihnya beli juga kondisinya secukupnya aja. Nah, bawang bombay ini termasuk konsumsinya tinggi di keluarga Main. Karena bawang bombay itu emang bikin sedep masakan. Hampir mayoritas itu kalau Main yang masak pasti pakai bawang bombay. Dan bawang bombay Main biasanya lebih suka memilih yang kondisinya kecil-kecil ya. Jadi sekali pakai enak, ketimbang yang gede-gede harus pecah, simpan di kulkas nanti layu nggak enak. Makanya Main kemarin tuh belinya yang ukurannya kecil-kecil. Udah siap semuanya dicampur. Untuk kentang sebenarnya kondisinya masih aman karena kemarin orang tua itu datang dari kampung dan ngebawain kentang. Kentang ini juga termasuk item yang wajib ada setiap minggunya. Ngenyangin, juga harganya termasuk terjangkau ya. Cara simpannya kalau kentang Main tetap di luar. Selama nggak kena air di sini sih nggak busuk ya. Karena selalu habis dan habis terus sebelum kondisi pembusukan terjadi. Ini Main juga beli kentangnya secukupnya aja. Mendingan beli kentang Main sih yang gede-gede ya. Jadi enak ngupasnya, nggak capek bolak-balik. Santan disimpan di sampingnya aja. Main kalau untuk santan juga penggunaannya kebanyakan santan jadi. Toge, wah ini item sayuran yang termasuk murah meriah. Sekilo ini cuma 10.000 dan ini kondisinya bagus banget. 10.000 dapat 1 kilo. Coba bayangin kalau buat jajan, 10.000 dapat apa coba? Kalau dijadiin buat beli toge, ini bisa dapat 1 kilo. Toge ini bisa diolah jadi apapun, jadi bakwan enak untuk lauk, dibikin tumisan enak, untuk item lauk juga, atau dibikin sayur bening toge juga enak. Tuh lihat sendiri kan, untuk togenya seger-seger banget. Kalau Main cara penyimpanannya diletakkan aja kayak gini. Ada sebagian yang berspekulasi kalau simpannya di dalam air dan direndam. Tapi kalau buat Main secara pribadi, toge ini Main udah nyoba bahkan 7 hari lebih, kondisinya juga masih baik. Yang penting satu, jangan basah. Gak perlu pakai tisu untuk alasnya, cukup begini aja. Main udah nyoba sendiri, sampai 1 minggu lebih kondisinya masih kering dan baik-baik aja. Nih, 1 kilo itu dapat 2 wadah kayak gini. Ini wadahnya gede loh. Banyak banget kan? Uang 10.000 kita bisa manfaatin jadi item
bahan masakan sebanyak ini. Makanya udah bukan rahasia umum, namanya masak itu nggak ada obat hematnya. Sepele memang, kita bisa jajan seandainya di warteg 10.000, 15.000, 20.000, tapi pengalinya kan sering ya. Karena kita makan itu bisa sehari 3 kali, belum lagi ya ada anak-anak yang bawaannya lapar terus. Makanya namanya masak udah nggak ada obat murahnya. Daun bawang seledri, Main lebih memilih beli secukupnya aja. Daun bawang ini termasuk item yang wajib ada dan rutin. Bawa daun bawang mah benar-benar sedap ya. Mungkin aneka masakan lebih baunya tuh seger aja. Nah, kalau untuk daun bawang, Main cara penyimpanannya ini cuci bersih lalu dipotong-potong. Main biasa ada potong 2, potong yang halus dengan potong yang lebih besar. Kalau potong yang lebih besar biasanya untuk penggunaannya sop. Seledri pun sama, nanti disimpan di freezer. Kok ini bentuknya jelek banget? Tenang, ini nggak beli. Cabai rawit ini Main dapat dari orang tua yang kemarin berkunjung ke rumah Main. Karena orang tua dari kampung biasanya memang bawa hasil panen mereka, dan mereka ini bawain cabai rawit kayak gini. Apapun yang dibawain orang tua, Main berusaha mensyukuri dan memanfaatkan semaksimal mungkin supaya mereka juga happy. Memang yang namanya bawaan orang tua nggak sebagus kita membeli, tapi legain dia dengan kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, karena kondisinya nggak terlalu baik kayak gini, Main pilih-pilih. Yang baik langsung ditaruh di wadah, dan yang buruk ini biasanya Main campur nih. Nanti ini yang akan dijadikan bumbu inti cabai merah. Jadi di blender digabung aja, mau cabai rawit, mau cabai keriting, semuanya digabung. Pilah-pilah sampai habis, dan inilah dia food traps kita di minggu ini. Aneka kebutuhan sayur dan lauk sebanyak ini menghabiskan dana total seluruhnya hanya Rp150.000. Cukup untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Kalau toh nanti ada penambahan, biasanya sifatnya hanya minor. Dana ini cukup mengcover untuk kebutuhan kami 5 orang totalnya. 2 orang dewasa, 1 anak usia 9 tahun, 1 anak usia 5 tahun, dan bayi yang sudah mulai MPASI. Kebutuhan ini tidak termasuk buah, dan buah pun biasanya nanti kamu memilih item yang terjangkau. Untuk menunya apa aja, ini dia yang bisa dijadikan referensi. Atau enggaknya memang tergantung masing-masing orang. Kalau buat kami, ini semua lebih dari cukup. Mana main ya? Ya. Namanya nama Bapak beres sayur. Ya. Pintar. Nah, kebutuhan itu kompleks, nggak sebatas hanya dimakan aja. Rasanya kita pun tidak ingin struggle di satu titik.
Usaha walaupun tertatih menata keuangan demi masa depan yang lebih baik. Pendidikan, kesehatan, dana pensiun, jatah orang tua, jatah mertua itu semua mesti dipikirin. Makanya baik menata semuanya biar semuanya tepat fungsi dan tepat manfaat. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan di follow juga Instagram MyIn di @bloginara. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.